Tapi yang aneh di sini, pas Iqbal itu lagi merhatiin salah satu barang atau makanan yang dijual di kios, ternyata semua tulisan merek kue atau snack yang ada di toko itu tuh tulisannya terbalik semua. Seketika mereka bertiga langsung noleh tuh, dan bener aja, ternyata muka orang-orang itu tuh pada datar semua. Mereka juga kelihatan agak pucat dan dingin. Dan yang lebih anehnya lagi, kegiatan yang ada di kampung itu tuh kayak diulang-ulang terus. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Oke, kalau udah langsung aja, ini dia ceritanya. Iqbal, Rido, dan juga Roni yang habis keluar dari hutan yang lebat itu, tiba-tiba aja mereka langsung bengong tuh, karena mereka itu ngeliat sebuah persawahan yang lumayan besar. Di situ mereka ngerasa aneh aja gitu. Padahal kan rute pendakian dengan pemukiman warga itu kayaknya udah sangat jauh gitu dari bawah. Bahkan mereka juga udah sempat bermalam tuh di trek itu. Roni coba tuh buat lihat jam, dan di situ tiba-tiba aja jam digitalnya itu mati. Dia coba buat buka HP, kali aja ada sinyal gitu. Dan ternyata di HP-nya itu nggak ada sinyal. Rido yang lihat Iqbal dan juga Roni keanehan dan juga kelihatan sedikit panik, dia mencairkan suasana tuh, biar teman-temannya itu nggak panik. Udah, tenang aja. Mungkin ini ujung kampung dari tempat kita parkir. Ayo, coba kita jalan dulu. Di depan sana kelihatannya ada kampung. Siapa tahu kita ketemu petani di sana. Kita bisa tanya jalan keluarnya. Abis itu mereka mulai jalan tuh ke arah perkampungan yang gak jauh dari persawahan tadi. Kalau dilihat dari rumah-rumahnya, perkampungan itu kayak perkampungan biasa. Tapi yang anehnya di sini, kampung itu tuh kelihatannya kayak sepi banget gitu, kayak nggak ada penghuninya. Sambil mereka berjalan, mereka liatin tuh kan, satu persatu dari rumah itu. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan di setiap teras rumah itu kelihatannya udah sangat kotor dan banyak juga dedaunan yang berserakan. Biasanya kan yang namanya kampung itu rame, banyak anak-anak kecil yang bermain dan ibu-ibu yang suka ngobrol di teras rumah. Tapi ini tuh nggak ada sama sekali satu ataupun dua orang yang kelihatan sama mereka tuh. Mereka bertiga berpikir, oh mungkin anak-anaknya itu belum pada pulang sekolah kali, dan ibu-ibunya mungkin tidur siang. Udah tuh akhirnya mereka jalan sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah kios yang kiosnya itu udah tutup, dan mereka coba buat ngeluarin HP masing-masing berharap ada sinyal di situ. Pas mereka lihat gitu kan, ternyata sama aja, nggak ada sinyal. Ya udah akhirnya mereka masukin lagi tuh kan HP-nya masing-masing. Terus mereka coba tuh buat rebahan di situ karena udah lelah dan ngantuk juga. Akhirnya mereka semua tuh ketiduran.
Singkat cerita, mereka yang lagi enak-enaknya tidur tiba-tiba kedenger tuh suara orang kayak ramai banget gitu. Dan bener aja, pas mereka buka mata, itu kampung yang tadinya sepi tiba-tiba aja rame. Banyak anak-anak yang lagi main, lari-larian, ibu-ibu yang pada ngobrol. Ditambah lagi ada bapak-bapak yang lalu lalang tuh bawa cangkul kayak mau ke sawah. Dan kios yang terasnya mereka tidurin itu juga udah buka. Tapi anehnya pemilik kios itu nggak ngebangunin mereka tidur tuh. Roni coba buat buka HP-nya lagi tuh, buat mastiin ada sinyal apa enggak, dan ternyata hasilnya masih nihil. Dia lihat jam, di situ jam udah menunjukkan pukul 20:14 waktu Indonesia bagian tengah. Pikir Roni, jam di HP-nya itu nggak tepat, karena saat itu keadaannya itu masih terang, kayak masih sore gitu. Udah tuh, akhirnya karena mereka lapar, mereka berinisiatif tuh buat beli roti di tempat kios yang mereka tidurin itu. Permisi, Pak, Bu, beli. Coba panggil yang lebih keras, Bal. Permisi, Pak, Bu, beli. Kok nggak ada yang keluar ya? Mungkin lagi di dapur kali. Coba tunggu aja bentar. Di situ Iqbal sambil lihat-lihat tuh jualan apa aja yang ada di kios itu. Kelihatan gak ada yang beda sama kios-kios pada umumnya. Tapi yang aneh di sini, pas Iqbal itu lagi merhatiin salah satu barang atau makanan yang dijual di kios itu, ternyata semua tulisan merek kue atau snack yang ada di toko itu tuh tulisannya terbalik semua. Iqbal kira, oh mungkin dia tuh salah lihat. Akhirnya dia tunjukin tuh ke si Roni dan juga si Rido. Dan mereka itu bilang, loh kok pada bisa gini ya? Apa perusahaannya itu salah cetak? Mereka coba lagi tuh panggilin si pemilik warungnya, tapi nggak ada sama sekali orang yang keluar. Udahlah, Bal. Kita masak nasi aja. Mungkin pemilik warungnya lagi keluar. Mau masak di mana? Emang boleh kita masak di depan teras ini? Coba kita cari halaman masjid, biar bisa sekalian sholat di sana. Ini juga kayaknya udah mau maghrib. Ayo, berhenti dulu. Apa kalian berdua nggak sadar? Lihat deh di sekeliling kita. Orang-orang ini kok mukanya agak lain ya? Agak lain gimana maksud kamu? Coba lihat mereka. Kok datar kayak nggak ada ekspresi ya? Seketika mereka bertiga langsung noleh tuh. Dan bener aja, ternyata muka orang-orang itu tuh pada datar semua. Mereka juga kelihatan agak pucat dan dingin. Dan yang lebih anehnya lagi, kegiatan yang ada di kampung itu tuh kayak diulang-ulang terus. Contohnya kayak si ibu-ibu yang lagi nyapu halaman, dia itu nggak berpindah-pindah tempat, tetap aja di situ. Anak-anak yang main kejar-kejaran di pohon, kayak muter-muter aja terus tuh ngelilingin pohon itu. Seketika mereka bertiga langsung merinding tuh. Ayo cepat kita pergi dari sini. Coba kita tanya dulu ke bapak-bapak yang lagi ngobrol. Di mana musola? Roni coba buat ngeberanin diri tuh, buat nanya ke bapak-bapak yang lagi ngerokok sambil ngobrol itu. Assalamualaikum, Pak. Permisi, Pak. Kami boleh numpang tanya? Seketika kegiatan yang diulang-ulang itu berubah, dan bapak-bapak itu langsung tersenyum tuh. Iya, Nak. Mau tanya apa? Musola di kampung ini di mana ya, Pak? Kami mau ke sana. Oh, dari sini kalian lurus aja. Nanti kalau sudah ketemu persimpangan gang ke kanan, kalian tinggal belok aja. Terus lurus, nanti kalian akan ketemu musola di sana. Terima kasih ya, Pak. Kalau gitu, kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Setelah percakapan itu, si bapak itu langsung balik lagi tuh ke posisi awal yang diulang-ulang. Akhirnya mereka bertiga langsung pergi tuh. Setelah jalan beberapa menit, mereka lihat sebuah musola. Musola itu kelihatan kayak musola pada umumnya dan ada beduknya juga tuh. Pas masuk, mereka coba cari-cari dulu tuh pengurus musola itu. Karena itu posisinya udah mau maghrib ya, tapi kok belum ada yang siap-siap buat azan. Nah, pas habis dia cari-cari gitu, gak ada tuh sama sekali orang ataupun marbot masjid itu. Akhirnya di situ si Iqbal berinisiatif tuh buat azan. Dia coba tuh buat nyalain mikrofonnya, tapi kelihatan kayak nggak bunyi karena nggak ada listrik. Lampu musola itu nggak nyala dan bahkan warga kampung itu sama sekali tuh nggak ada yang nyalain lampu. Ya udah tuh kan, akhirnya mereka memutuskan buat masak nasi dulu karena mereka itu udah pada lapar dari tadi belum pada makan.
Makanan udah jadi, mereka makan tuh dengan lahapnya. Pas mereka lagi makan gitu, tiba-tiba aja lampu musola itu nyala dan semua lampu rumah di sekitar musola juga ikut nyala. Seketika langsung tuh kedengeran azan dari marbot musola itu. Mereka langsung cepet-cepet ngabisin makanan, habis itu mereka pergi ke tempat wudhu. Mereka masuk ke musola dan duduk di belakang marbot yang lagi azan. Marbot itu pakai jubah putih dan juga peci warna putih. Abis azan, beliau langsung sholat sunnah tuh. Terus iqomah dan lanjut sholat maghrib. Anehnya saat itu gak ada sama sekali warga kampung yang ikut sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, tiba-tiba aja si Rido itu keluar sendirian tuh. Dan gak lama dia itu masuk lagi sambil manggil si Roni dan juga Iqbal. Pas mereka bertiga keluar musola, mereka ngeliat si Panji itu udah ada di depan musola itu sambil ngos-ngosan. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Coba tulis pendapat dan juga hikmah yang bisa kalian ambil pada episode kali ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa si Panji itu bisa ada di kampung aneh itu juga? Dan apakah mereka berempat itu bisa keluar dari kampung aneh itu? Tonton di part selanjutnya. Cukup sekian, aku Fadia Prameswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.